شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa yang dia kepingin syafaat salawat. Mari kita merenung satu petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allah memberikan kabar kepada kita, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan dirinya dan selalu mengingat Allah, kemudian dia melakukan sholat. Ada 3 pekerjaan yang membuat orang itu beruntung. Yang pertama, orang yang selalu menyucikan diri, membersihkan diri zahir dan batin. Yang kedua adalah orang yang selalu setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu dalam zikrullah, baik zikir pada zahir maupun zikirnya pada batin. Kemudian mendirikan sholat. Ada 3 amalan: membersihkan diri, mengingat Allah, mendirikan sholat. Inilah orang yang beruntung, yang dalam setiap ajan dipanggil dengan hayya alal falah. Hayya alal falah. Ayo menemukan kemenangan, ayo menemukan keberuntungan. Kalau untung kada rugi, kalau rugi kada untung. Orang beruntung, dunia untung, akhirat untung. Siapa? Hayya alal falah. Tapi tidak akan dapat hayya alal falah itu tanpa melalui hayya alal sholah. Ayo kita sholat. Nah, bersih itu ada 3 bagian. Ada bersih menurut syariat, ada bersih menurut hakikat, ada bersih menurut makrifat. Bersih pada syariat ialah bersih dan suci badan, awak kita, pakaian, bersih tempat dari najis, dan bersih dan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu ngarannya barasih menurut syariat. Awak kita barasih, pakaian kita barasih, tempat sholat kita barasih daripada najis, dan bersih pula suci kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu ngarannya barasih menurut syariat. Nah, pada syariat, alat untuk membersihkan dan mensucikan najis ialah air mutlak. Air yang suci lagi mensucikan, dengan syarat hilang bendanya dan warnanya serta rasanya. Kalau ada najis di awak kita ini, bendanya hilang, warnanya hilang, dicium, kada ada lagi rasanya, baru bersih. Kalau masih ada hilang bendanya, hilang tapi masih ada baunya lagi, belum bersih. Cuman gaib di mana kandangnya kok? Sudah kelihatan.
Jadi anjurkan bersih, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang bandanya. Alatnya adalah air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Mari kita telaah satu petunjuk dari Rasulullah. Kebanyakan orang disiksa di kubur itu disebabkan diantaranya, kebanyakannya adalah tidak bersih dalam istinjanya. Maaf, ini agak vulgar sedikit, tapi inilah hukum. Terutama maaf dalam buang air kecil, kadang-kadang dikira sudah bersih, ternyata masih menetes. Maka itu dianjurkan oleh Nabi, selesai buang air kecil, ujar Rasulullah, tanazzahu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu, rawahu Muslim. Artinya istibraklah kalian, maksudnya berdehem-dehemlah kalian untuk mengeluarkan air kecil, air kencing yang ada di dalam diri kalian itu. Bahwasanya kebanyakannya ada kubur terjadi karena tidak bersih dari air kencing. Jadi maaf, kalau kita buang air kecil, laki-laki perempuan, selesai itu jangan dibasuh, berdehem-dehem dulu. Ini lagi untuk mengeluarkan, jangan-jangan masih ada. Jadi diusahakan, kadang-kadang maaf, bila dibasuh ternyata masih ada menetes lagi. Nah, hati-hati. Jadi pakaian juga hati-hati. Pada jangan sampai tak cipta, tak kencing, apa sih adalah kebanyakan yang disebut ini bersih, jaga baik-baik. Mungkin kalau kalian mengaji fikih lebih mendalam lagi dari itu, nah kayak apa bagi laki-laki supaya baju bersih. Urun menyebut dari sini. Pokoknya pahamnya biar supaya nah kayak apa caranya supaya bersih. Nah, begitu pula laki-laki perempuan dalam dan didapatkan. Paling kada berdehem-dehem. Artinya dengan niat untuk jangan ada sisanya lagi dikeluarkan. Ya. Jadi perlu pada dijaga kebersihan jasmani kita. Datang tamu bersih, mandi, bujur-bujur bersih, bujur-bujur. Jadi bersih daripada hadas dan najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka itu sangat bagus sekali bila batal berwudu. Batal berwudu. Batal berwudu. Memang ujian berat kalau kita biasakan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra wal Mi'raj mendengar kalau jalan batis sandal pinadu Nabi, ini jalan siapa nih? Ini jalan siapa nih? Terompahnya kadang-kadang, oh ternyata jalan terompah itu, sandal itu bunyi jalan sandalnya Bilal di dalam surga. Sehingga tadi bertakun, hai Bilal, aku mendengar bunyi batis ikan di surga. Ikan berjalan kadang-kadang di surga pelopok. Kadang-kadang apa amalan ikan, hai Bilal? Ya Bilal, ya Rasulullah, ulun tidak pernah batal wudu. Kalau batal berwudu memang amun kada biasa asa barat, tapi serta biasa kata jihad. Batal wudu sudah batal wudu. Batal wudu, hendak kuring wudu, makan wudu, pokoknya batal wudu. Luar biasa, senantiasa dikawal oleh malaikat, dikerumuni malaikat dalam kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Nah, sudah minggu yang lewat kita pelajari sudah, dan orang-orang yang membersihi dirinya. Maka bersihilah diri kita, pakaian kita bersihi,
tempat tinggal kita barasihi, jasad kita dibarasihi, selain bersih-bersih, mandi, wangi-wangi, Allah sangat senang. Jadi Islam mencintai kebersihan. Kuku-kuku nam terikat dibarasihi, nak laki-laki barasi, semuanya dibarasihi. An-nadhafatu minal iman. Tanda orang beriman barasih. Pakaiannya barasih. Tolong kamu bawa baju nih, sudah pakai sehari dua pina awalnya pina lain sudah nyamuk pina siup kepala. Jangan dipakai lagi. Kalau sudah ayo dicuci, dibersihkan. Jadi kalau ke majlis pakai yang baru, mandi, wangi-wangi, pahala. Inilah kondisi kita. Dan Allah ketujuh, dan Nabi ini awak sudah barasih, wangi, tapi tetap membawa minyak wangi. Rasulullah. Dan senang kalau mendapat hadiah minyak wangi. Nabi ini suci barasih, tatap busuk gigi habis siwak, anak guring bersiwak. Waktu meninggal tuh, anak meninggal masih ada siwak di hati dia. Begitunya Nabi menjaga kebersihan jasmani, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Jadi ingarannya, coba kita usahakan barasih ibadah pahala. Pada tapas barasih, namun kalau pada tapas jangan mustakmal. Betul mustakmal ya Pak, nih dalam jidar banyu, kucak sudah hai, kucak, yang mau atau kucak sini sebutik sudah hilang panggil nih, sabunnya ada anu sebutik nih, hendak sih yang mau mustakmal. Jadi kalau sudah bersih, ambil kalau nggak sana, disiram pelan. Nah, hanya jamur keluar. Ulun ada di si pemburuan, saking aktifnya si Din kadang mau ditapasakan bini. Orang menyebutnya guru Zakaria, guru Tuhan, apa guru menyebut guru Tuhan, orang menyebut guru Amal. Kebetulan si Din ada di si bini juga. Ini guru terkenal atau di daerah Kalayan, Tuhan ratusan tahun yang meninggal pegulat guru juga, dan termasuk pegulat Abah Badari. Saking buat aslinya, artinya anak kamanakan, ada musim mana pasti surat, nah terus bayar. Ada hendak hujan, ada orang mengambilakan baju sini itu nampuran mengambilakan ditepasin nggak usah pulang. Saking aktifnya, kalau pakaian kita. Makanya kalaupun ada laundry, usahakan laundrynya laundry yang syariah. Jaga benar kebersihan. Banyak orang yang gara-gara masuk neraka, rajin ibadahnya tapi kadang bersih dalam istinjanya, kadang bersih dalam membersihkan air kecilnya. Ini berbahaya banget. Pakaiannya harus barasih, tempat harus barasih, semuanya barasih. Zahir kita barasih, pakaian kita barasih, awak kita barasih, gigi kita barasih, muka kita barasih, semuanya barasih. Islam. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, senang kepada keindahan. Nah, barasih ibadatan. Ini orang yang beruntung menurut syariat. Bersih pada hakikat. Pertama, kembali diri kepada asal diri. Nah, ini bersih pada hakikat. Mengembalikan diri kepada asal diri. Asal diri daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kembali diri kepada awal kejadian. Awal kejadian diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaksud dengan asal diri yakni diri jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad pada hakikat adalah diri yang barasih dan yang suci, atau diri yang selamat. Nah, jadi barasih menurut hakikat, kita memandang pada iktikad batin kita bahwa wujud diri kita ini jasad dan roh
terbit daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud Nur Muhammad nambah jahir jasad, wujud Nur nambah jahir jasad dan nur wujud daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barasih menurut hakikat. Kalau kita masih memandang jasad kita ini ada darah najis ke dalam Allah. Najis. Maaf, yang di dalam tak keluar apa? Najis. Juga di dalam ada apa? Nah, jadi kita memandang darah, daging, urat, tulang, sumsum. Nah, ada tubuh ini kita memandang pada apa? Wujud daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berasih menurut hakikat. Kita memandang asal kejadian dirinya daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan. Ini berasih menurut hakikat. Berarti air pun terdiri daripada nurnya Muhammad SAW. Apa yang kita makan, kita minum, dan kita penuh semuanya tenggelam dalam lautan musyahadah batin memandang wujud nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berasih menurut hakikat. Bersih pada ma'rifat ialah, nah ini pulang, hati selalu mengingat kepada Allah dan musyahadah kepada wujudullah yang sebenarnya. Jadi bersih menurut ma'rifat, hatinya selalu ingat Allah. Nang dipandangnya Allah, nang dipikirkannya Allah, nang dilihatnya Allah. Memandang apa itu? Majhar kebesaran Allah. Memandang wujud diri, memandang wujud dan majhar kenyataan kebesaran Allah. Sedangkan zat Allah dan hakiki adalah laisa kamitslihi. Selalu ingat Allah, hatinya berpikir, napasnya berpikir, pikirannya ingat Allah. Allah Akbar. Jadi kita membersihkan diri zahir, membersihkan diri batin. Orang yang beruntung mana? Orang yang selalu mengingat Allah, kemudian dia mengerjakan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Dan Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia itu banyak yang rugi. Kenapa? Karena bisa menggunakan waktu berjalan. Aku malah punya rencana nih hendak tahajud. Aku hendak membaca ini suratul kahfi, hendak baca al-baqarah, hendak aja sampai malam nonton TV begini. Karena aku subuh hingga subuh aku hendak berdoa, aku hendak sampai waktu duha perjalanan. Jadi buang-buang waktu kita nih. Kenapa iblis itu menagur, menangati, mawaswasi supaya kita jangan hampir lawan Allah. Baik berpikirkan, nggak perlu diulah-ulahnya biar pikiran nang kada dipikirkan. Nang itu dan ini nang nyata ulah sedih pikir dimasukkan ke otak, makan apa ini, kenapa yang menyambung ini. Sengaja iblis itu membuat kada tenang pikiran kita, kada tenang hati kita. Mungkin ada masalah di luar begitu masuk, ada dalam diri gelisah, ada kabar begitu begini masuk, ada menyasak dada, ada begitu begini masuk. Jadi nang datang itu sengaja dibuat iblis kabar apa kalau membuat kita gundah gulana, kada tentram. Apapun nang masuk datang lawan kita begitu begini, kebalikan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikatnya Allah mau aku lewat si A, lewat si B, lewat si ini. Aku serahkan lawan Allah. Diriku milik Allah, dirinya milik Allah. Terserah Allah, aku bergantung lawan situ. Apa yang terjadi? Pasti ada rahasia Allah di balik itu. Dan aku kada ketahui. Baik sangka kita lawan Allah dalam segala hal. Seseorang itu menilai sesuatu kadang-kadang tergantung menurut pemikiran. Makanya Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ikan kada ketujuh lawan sesuatu
jatuh, tapi ujar Allah baik untukmu. Difitnah orang, siapa yang petunjuk? Disambat orang macam-macam, siapa yang petunjuk? Dituduh orang begitu begini, siapa yang senang? Tidak ada. Gatalan, siapa yang petunjuk? Garing, siapa yang hakon? Laki dan singgulikan, siapa yang hakon? Bini raut-raut, siapa yang hakon? Tapi renungi kembali, kenapa terjadi laut aku kok diriku merangkul terus? Lalu kenapa aku mendapat ini begini-begini? Oh, barangkali Allah mencubit aku supaya aku bergantung lawan Allah. Mungkin aku ini banyak dosa, lalai, kadang ingat lawan Allah. Astagfirullah, minta ampun lawan Allah. Dan barangkali ini pembersih dosaku, mengangkat derajatku, asal hati mengembalikannya kepada Allah. Yang masih hidup nih, biar pasti ada ujian, ada habislah meninggal kitanya. Tapi ada pula ujian fitnah kubur, pula ujian di kubur, pula macam-macam. Allah Akbar. Karena jalan kita berdatang ke jumpa gantung bersandar hati lawan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi ikan senang anak itu ini, tapi ujar Allah ada cocok untukmu. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, ikan kada tahu ya Allah Ta'ala. Jadi apa aja yang barangkali membuat kada nyaman pikiran pada saat kita kada kawan guring dengan ada masalah, itu menyerat anak naka ini, laki naka ini, tetangga begini, kawan menjali kita begitu begini, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan umpak campur urusan Allah, gelisah pian. Nah, maaf itu Allah tuh membuatnya ada begini, Allah maaf tuh begini, Allah kulla yaumin huwa fi syam. Tiap hari ada yang mengatur, Allah Ta'ala mengatur. Serahkan ya Allah tuh kepada dia dipikirkan enggak itu juga ya tuh, serahkan Allah biar ulun bala tuh apa yang terjadi yang terbaik menurutkan untuk ulun ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tenang kepikiran. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi inilah Allah ingatkan manusia banyak naludi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada jalan kesabaran. Inilah bersih zahir dan bersih batin. Baik, apa itu iman? Akidah. Iman itu anaknya di dalam hati. Keyakinan, kepercayaan itu iman. Kalau soal iman banyak. Kalau iman saja umum. Percaya. Nah, imannya orang Nasrani, imannya orang Majusi, imannya orang Yahudi, imannya orang Hindu, imannya orang Islam. Iman kayak mana? Iman akidah artinya percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan diikrarkan dan dengan ditasdikkan, artinya diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati. Inilah iman. Diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini iman pada zahir. Diucapkan oleh lidah, ditasdikkan dengan hati, dibenarkan dan dilakukan dengan anggota badan. Baik. Syarat orang Islam mengucap dua kalimat syahadat. Itu tanda iman di syahadat ini anaknya. Nah, rukun syahadat itu ada 4 perkara. Kita rancang membaca syahadat Allah. Sudahkah benar kita ini orang Islam? Sudahkah kita beriman dan akidah yang sempurna? Kuncinya di 2 kalimat syahadat.
Jadi dua kalimat syahadat ini bukan hanya diucapkan di muntung, tapi penuh pendalaman maknanya. Nah, rukun syahadat itu ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Artinya menetapkan zat Allah Ta'ala yang wajib wujud. Wa huwa subutu wujudillahi wa tahaqququhu bil yakin. Artinya menyatakan dengan yakin bahwa adanya Allah dan membenarkan dengan yakin atas adanya. Artinya meyakini dengan yakin bahwa Allah itu ada dan membenarkan dengan yakin atas adanya. Pokoknya kita kadang ragu-ragu, kadang goyang lagi. Zat Allah wajib ada, maha ada, dan kadang ragu-ragu. Kadang-kadang ada timbul, ada Allah itu ada. Nah, kenapa orang adanya? Jujur kan ada. Seakan-akan kita merasa bahwa Allah itu ada. Jadi mengancapkan di dalam batin kita, di dalam hati kita, mengisbatkan zat Allah, menetapkan zat Allah itu wajib wujud dan wajib ada. Dan alam semesta dan seluruh di sini adanya karena diadakan oleh Allah. Nang wajib wujud, nang wajib ada hanya Allah. Sedangkan makhluk dan alam nizais boleh ada, boleh kan ada. Adanya alam semesta karena diadakan oleh Allah. Makanan mengadakannya wajiban wujud, wajib ada. Zat Allah itu ada, wajib ada Allah Ta'ala. Bagaimana zat Allah itu? Laisa kamitslihi syai'un. Ada kalau diumpamakan, ada kalau dibayangkan, ada kalau direka-reka, ada kalau diangan-angan, tapi zat Allah maha ada dan dia tidak bertempat dengan satu tempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah muhit, meliputi alam semesta. Artinya alam semesta di dalam genggaman kekuasaan Allah. Alam semesta kenampakan terjadi kudrat, iradat dan ilmunya Allah tetapkan dalam diri kita. Yang kedua, rukun syahadat mengisbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Secara sederhana bahwa Allah bersifat 26 wajib. Wujud, idam, baqa. Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini menetapkan sifat-sifat Allah. Nah wajib 20, nah mustahil 20, satu yang zais harus akrab. Yang mana? Fa'alul lima yurid. Ini kita pelajari. Nah secara mendalam mengisbatkan sifat-sifat Allah artinya menyatakan dengan yakin bahwa sifat Allah Ta'ala yang wajib dikenal adalah milik Allah. Dan ta'alluqiyah sifat kepada diri makhluk-makhluk sehingga melihat, mendengar, berkehendak dan lain-lainnya itu hanya ta'alluq saja. Sifat Allah sebenarnya sifat Allah dalam istilahnya sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat Allah yang menjahir kepada hambanya. Terlihat sifat hamba padahal sifat Allah. Nah ini di antara rukun syahadat yang kedua, mengisbatkan sifat Allah yang ada pada diri ini yang bagara kanampakan terjadi kudratnya ditetapkan di hati kada goyah nih, gerak-gerak nih kudratnya Allah. Ada kehendak begitu tidak terjadi kehendak iradatnya Allah. Kita kalau melihat namulah mata Allah, nama lihatakan kita Allah, maka terjadi kanampakan sifat basarnya Allah. Ditetapkan. Kita mendengar namulah telinga Allah, kalau mendengarkan ini Allah terjadi sifat samanya Allah. Kita berpandir nama ulah muntung siapa? Allah. Nama menyuarakan kita kalau berpandir siapa? Allah terjadi sifat basarnya, alamnya Allah. Kita hidup nama ulah roh Allah, nama hidup akan kita Allah terjadi sifat hayatnya Allah. Kita tahu ini terjadi sifat ilmunya Allah. Maka 7 sifat yang ada di kita
tetapkan ini adalah sifat rububiyah. Apa rububiyah? Ulahan Allah, bahasa mudahnya dulu. Nama ulah mata siapa? Allah. Nama ulah taringnya? Allah. Nama ulah muntung? Allah. Nama ulah bergerak? Allah. Ulah kehendak? Allah. Semua itu disebutnya sifat rububiyah, sifat ciptaan Allah. Nama ciptakannya Allah, maka mengembalikan semuanya milik Allah. Ada ampun kita. Kita jangankan hendak melihat, berisikan melihat saja kan Allah. Jangankan hendak berpandir, berisikan berpandirnya kan Allah. Kenapa? Kalau dilihat secara jahir, lihat tubuh ini, lihat Nabiullah Adam diciptakan dari tanah segumpal, diciptakan dari tanah, dibentuk. Nah, nangaran tanah itu dibari mata melihat bahwa itu ada dalam, ada melihat. Palingnya itu jangankan ampun lihat, ampun buta aja ada. Jangankan ampun dagang, ampun tuli aja ada. Ada apa-apanya dibentuk oleh Allah. Lalu Allah masukkan roh ke tubuh Adam, baru si tanah tadi melihat. Jadi ampun siapa si roh nang melihat, si roh nang mendengar, si roh nang berkata-kata, si roh nang bergerak. Tiga wir si roh, bukan siapa itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Nama ulah roh itu Allah, urusan roh itu Allah. Itu laku af'alnya Allah. Jadi nyata benar si lihat si dengar ini milik ampunnya Allah. Kada diisi apa-apa kita. La haula wala quwata illa billah. Menetapkan sifat Allah dan nampak pada tajali sifatnya. Bergerak kudratnya, apakah hendak iradatnya, melihat basarnya, mendengar samanya, berkata jalikan. Tapi kalau Allah nak hakiki, la sautin wala harfin. Bahasa Allah nak hakiki, ada seperti melihat manusia ini, Allah melihat ada kayak mata kita ini ada. Mata Allah dan zat Allah yang bersifat maha melihat, bersifat maha mendengar, bersifat maha. Jadi sifat makni kepada maknawiyah takluk siapa? Nama dia siapa? Basir. Nama dia siapa? Sami'un. Nama dia siapa? Mutakallimun. Nah hidup siapa? Hayyun. Nama siapa? Muridun. Yang bergerak siapa? Qadirun. Berdiri kepada zat yang mendengar, zat yang melihat, mengembalikan semuanya karena pakar rahasia kebesaran Allah. Inilah menisbatkan Allah pada sifat-sifat Allah yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, jumlahnya 41. Apa itu? Iman. Terpulang kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Ini syahadat tadi, isi syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Bukan sekadar aku bersaksi pada subhanallah Allah, itu bujur pada pemandiran. Isinya nang mana? Mengisbatkan af'al Allah artinya menyatakan dengan yakin bahwa iman akan segala perbuatan Allah Ta'ala, yakni pandang iman bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang berbuat apa saja yang dikehendakinya, fa'alul lima yurid, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu. Nama ulah kita ini Allah, dan gawiyatnya sama nama ulahnya Allah juga. Berarti ini mengisbatkan af'alnya Allah. Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk kita, af'alnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu dari af'alnya Allah. Jadi jangan ada memandang lain dan apa selain af'alnya Allah. Tapi Allah menciptakan itu ada 2 proses, ada secara mubasyarah, ada secara tawallud. Mubasyarah langsung langit, bumi, alam semesta. Ada secara tawallud proses. Contoh, kita mau ulah kipas angin ini siapa? Anggaplah produk made in Jepang. Berarti maulahnya
dipang. Bila sampai di situ pandangan kita habis sudah, maka jatuhlah rukun syahadat yang ketiga, mengisbatkan Allah pada af'al. Bujur nama ulahnya orang Jepang. Nama ulah orang Jepang siapa? Allah. Nama ulah otaknya siapa? Allah. Nama gerakan tangannya siapa? Allah. Nama membuat alat itu dari apa? Dari bukit, dari besi, dari ini siapa? Allah. Berarti hakikatnya kipas angin ini adalah af'al Allah secara tawallud. Apa tawallud itu? Ini contoh. Ini tangan, ini kalam. Kalam ini kita nih, kalau tadi kita lalu kalam tadi menulis A, B, C. Terlihat ini tulisan kalam. Pulpen nama garap menulis, padahal bukan hasil dari siapa yo? Tangan. Tetap nama menulis A itu tangan, B tangan, tapi kan dibetul lagi pulpen. Jadi dari pulpen itu malah pulpen siapa? Nah, ini amsalnya. Nah, jadi gerak pulpen ini gerak tangan. Hasil dari tulisan itu pun dari tangan juga. Nama ciptakan manusia Allah. Nama gerakan manusia Allah. Maka pada kita hasil apapun yang terjadi itu af'alnya Allah. Bahkan tempe, nama jual tempe paman ya tak batin kita mengatakan nama ulah paman Allah, nama ulah tempe paman. Hakikatnya adalah af'alnya Allah melalui gerak tangan jahirinya paman tempe. Tapi kacangnya dari mana Allah? Nah, kalau naka itu pandanglah berataan baju ini maulah tukang jahit. Ngarannya dari tukang jahit. Nama tukang jahit siapa? Allah Ta'ala. Nama ulah menggerakkan tangannya siapa? Allah Ta'ala. Nang bahannya dari mana? Banang dari mana? Kapas. Nang menggunakan kapas siapa? Allah Ta'ala. Oh, adakah nang lain daripada kada gawian Allah Ta'ala? Semuanya gawian Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala. Hatta kita makan nasi jahirnya ini nama masyarakat, bukan rasanya nama ulah bini Allah, nama bini Allah. Maka ini wallahu khalaqakum wa mata mempandang tetap ini af'alnya Allah menjarang tiwadak bijinya nyaman di Mekah, membanam tarung. Orang banyak takutan makan tarung. Padahal tarung zat yang paling bergizi, pian. Jangan takutan. Kalau jujur tuh, tarung tuh malah salah paham, salah kisah. Ya orang tahu hebat. Mau ada di mata orang. Allahu Akbar. Jadi kita memandang apa aja sudah. Adakah yang lain apa yang lain? Inilah rukun syahadat mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Apa aja sudah. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Artinya memantapkan dengan yakin kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, dan membenarkan dan mempercayai apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara syariat. Mengisbatkan Rasulullah itu kita akan bahas lebih mendalam nanti. Nah, selanjutnya yang perlu kita jagai, adapun yang membinasakan syahadat. Nah, tadi rukun syahadat 4. Nah, merusak syahadat itu ada 4 perkara. Hati-hati. Nah, pertama, menduakan Allah Ta'ala atau mensyirikatkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Menduakan Allah, artinya apa? Menganggap ada yang lain yang berbuat selain perbuatan Allah. Hatta kita melihat gogodoh, kita memandang si bintang maulah secara zahir ujur, tapi batin itu memandang tetap ini af'alnya Allah. Kada data dua gawian, tetap gawian af'alnya nama ulah satu, nama satu saja. Terlihat banyak syuhudul kasrah bil wahdah. Pandangan banyak satu nang lakon kami. Terlihat ajuna nang bergerak, makula nang anu bergerak, bima dalam ketuanya, ketut kaja nang tarabang. Buta musakan ke dalam nama gawian saya unggalan aja berdataan itu banyak pada pandangan, satu pada hakikatnya. Jadi jangan mensyirikatkan Allah. Hatta kita harus bergerak nih, jangan terus kita bergerak mensyirikatkan Allah. Binasa syahadat menurut hakikat.
walaupun bersyarat bujur ya sudah, tapi hakikatnya yang menggerakkan kita siapa? Jangan ada lagi yang lain, jangan ada sak ragu-ragu bahwa gerak dan dia melakukan afalnya, jangan diduakan Allah. Qul huwallahu, jangan Allah ahad pada afalnya, ahad pada asmanya, ahad pada sifatnya, ahad pada zatnya. Ini yang tertancap dalam hati kita. Ya, tadi menduakan Allah membinasakan syahadat. Terus gugur syahadatnya. Ini kadang-kadang maaf, ada tahap hari ini. Kita bersyahadat, saya sudah Islam sudah baru tahu lagi. Kayak orang burung tiungin bisa. Benar si burung tiung bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa. Tapi apa isi di dalamnya? Yang kedua, yang merusak syahadat, syak ragu-ragu hati dengan adanya Allah. Ragu-ragu ada kada Allah Ta'ala tuh, bujur kada ada. Nah kayak apa kira? Waswis. Dan ini biar hati-hati syaitan masuk ke dalam dada. Alladzi waswisu fi suduri, membuat waswis, ketakutan, keresahan, kegelisahan, takutan kalau begini, takutan kalau ini, takutan kalau ini. Padahal semuanya ada memberi manfaat mudarat selain Allah. Ada barang Allah tuh, bujur ada. Ada rezeki kita, ada tak tukar. Sudah batu lisan. Jadi para pedagang-pedagang kalau sahir, hendak supaya dagangannya payo, lalu menyembah namanya hati-hatilah, kartu lahir, dagangan itu berbahaya ini. Menyikut orang, kalau sana kayak itu, dagang aja. Pas menyembah kekurangan dagangan orang, rezeki sudah diatur Allah. Syak ragu-ragu hatinya dengan adanya Allah. Yang ketiga, sangkal atau kecewa dirinya dijadikan Allah, artinya tidak ridha hatinya. Kenapa aku jadi beginian? Kenapa tadi laki ada kawat? Ini nasibku, kenapa jadi beginian? Tambahnya begini pula. Jangan aku jadi laki 4 kali begini lagi. Sak artinya jengkel. Kenapa hidung konde mancung ke dalam? Sudah mancung, iyalah ini yang terbaik sudah. Jangan, maaf, yang tersinggung pada tadi yang lu mau makan. Kalau sudah ini kan bisa diubah-ubah lagi. Jangan lagi senang. Mancung, tapi ini mancung setumat, ulah hati. Ujung-ujungnya pian kenamu sudah Tuhan. Nah kayak bagantan hidung. Bagusnya alis mata sudah diulah Allah nih, bagusnya sudah digundur-gundur, diulah-ulangnya sak kayak wayang ya lagi. Biar mas sudah ada nih nang bagus, asli nih anak ditabari jangan ditambah sedikit di alis si kambing aja lagi, jangan digundur atau tok macam-macam. Ini sak, artinya ada rida lawan diulah Allah. Ini bagusnya sudah bibirnya merah delima, belak sudah bagusnya disuntik-suntik, kayak apa? Kayaknya video. Ini tapi di Jawa kan ada di kota-kota besar biar sudah klinik kecantikan tuh. Tapi kalau untuk menata supaya jangan berjerawatan ada apa-apa, supaya menghalang berasi ada apa-apa. Jangan mengubah-ubah yang sudah diulah oleh Allah. Tapi kalau untuk memperbaiki yang rusak, ada bagus, ada apa aja. Mungkin kulit kita ada yang dibersihi, ada apa-apa. Ini nang